Hai guys, selamat datang di channel Kuliah Nihongo. Hari ini saya lagi di perjalanan menuju salah satu jinja yang cukup terkenal di Jepang, yaitu Yutoku Inari Jinja. Jadi jinja ini berada di kota Kashima, di Saga Prefecture. Katanya jinja ini tuh termasuk salah satu Inari Jinja terbesar di Jepang. Sebelum sampai ke Yutoku Inari Jinja, di sepanjang jalan masuknya ini kalian bakal nemuin banyak toko kecil yang jual barang macam-macam barang gitu ya. Mulai dari ada makanan khas Jepang, jajanan tradisional, souvenir gitu. Atau ini kayak ada katana kayu. Kayaknya ini mainan sih. Cuman kalau buat saya cukup menarik. Jadi kalau waktu kecil kan, kalau anak cowok nih ya pasti suka mainan pedang-pedangan waktu kecil nih. Di salah satu toko di sini saya nemu sesuatu yang cukup menarik, yaitu topeng rubah Jepang atau yang biasanya disebut topeng kitsune. Jadi kenapa rubah? Karena dalam kepercayaan Jepang, kitsune ini dipercaya sebagai utusan dewa Inari. Jadi di banyak Inari Jinja itu kalian biasanya akan lihat patung rubah di sekitar area Jinja. Jadi rubah ini bukan yang disembah sebenarnya, tapi lebih kayak penjaga atau pembawa pesan dari dewa Inari ya. Oh, Indonesia. サガゾンビランドサガですね。知ってます？見てますよ。見てますね。はい。公式コラボです。そうなんですね。日本に住んでるんですか？はい。はい。子供の頃はインドネシアですか？子供の頃インドネシアですよ。なんでですか？いやいや、日本語ペラペラだもん。いやいや全然。1個いくらですかこれは？これ1個600円ですけど、2枚で1000円にしています。現金のみ？あとペイペイ。ペイペイもいけます？はい。これは中身一緒ですか？はい。メイクバージョンとゾンビバージョン。ゾンビバージョン。あれですね。フランスの0号から6号まで。マジか。どうしようか。迷う。私は純子ちゃんを教えてください。純子ですか？誰ですか？いや、主人公の桜。したら、メイクバージョンとゾンビバージョン、絵柄が違います。化粧したバージョンとゾンビバージョンですね。メイクの方一つ、そしたら。はい。Waktu saya sampai di area Yutoku Inari Jinja ini, sebenarnya sudah cukup sore, sekitar jam 4. Jadi suasananya ya udah mulai agak sepi. Pengunjung masih ada, tapi nggak terlalu ramai kayak biasanya kalau misal datangnya lebih siang. Ya, jadi sekarang saya sudah sampai di gerbang utama Yutoku Inari Jinja. Biasanya sebelum masuk ke area Jinja ini, pengunjung akan melewati gerbang yang disebut Tori. Gerbang ini cukup khas ya dalam budaya Jepang dan hampir selalu ada di Jinja. Nah, kemudian ada tempat ini temizu ya. Jadi digunakan untuk membersihkan tangan dan mulut sebelum masuk ke dalam area Jinja atau sebelum berdoa. Ya, setelah melewati gerbang utama ini, kita mulai bisa lihat area Jinja dengan lebih jelas.
Kalau lihat dari sisi kiri ini ada kolam ikan, ikannya gede-gede ya. Ini tuh ikan koi deh, nggak tahu juga sih. Terus kalau lihat dari sini itu apa ya, bangunan utama Yutoki Inari Jinja ini terlihat cukup megah ya. Bangunannya didominasi warna merah dan berdiri di lereng gunung. Desain bangunannya juga cukup unik karena bagian utama Jinja dibangun agak tinggi dengan struktur kayu yang menopang di bawah, itu ya sebelah kanan ya. Nah, di depan itu ada Miko yang barusan tutup gerai, toko kecil itu ya. Biasanya di dalam Jinja kayak gini itu ada tempat yang dijaga oleh Miko. Di sini pengunjung bisa beli banyak berbagai benda keagamaan kayak misal Mamori, ada Omikuji, Ema, dan juga Ufuda yang dipercaya membawa keberuntungan atau perlindungan. Yang di video ini yang ada kayu-kayu ini namanya Ema. Jadi pengunjung itu bisa beli sama Mikonya tadi, terus nulis Inori, harapan di sini. Jadi misal semoga lulus ujian atau semoga sembuh dari penyakit gitu. Mereka gantung di sini biar doanya itu dijawab oleh dewa. Katanya sih begitu. Dan kelihatannya di dalam itu mereka lagi berdoa. Yang penting kita nggak usah ganggu deh. Lanjut ke tempat berikutnya aja ya. Oke, dia tutup. Oh iya, Jinja ini itu didedikasikan untuk Dewa Inari yang dipercaya katanya itu sebagai dewa yang membawa keberuntungan, rezeki, dan juga kesuksesan dalam usaha. Kalau dilihat dari dekat, penampilan Jinja ini tuh menurut saya pribadi sih kelihatan kayak Jepang banget. Ya nggak sih? Ya, bangunannya yang pertama dia didominasi warna merah yang emang cukup khas ya buat kebanyakan Jinja di Jepang. Terus lihat tuh, kalau kita lihat ke bawah ada banyak kayak rumah-rumah tradisional Jepang yang kayak udah kuno gitu. Terus ada banyak ornamen kayu, dekorasi tradisional Jepang di bagian bangunannya. Ada juga warna emasnya, kayak gitu, ada ukiran-ukiran kecil yang detail. Kayak bikin bangunan itu kayak kelihatan indah gitu loh. Nah, di depan sini ada kotak yang namanya itu Saisenbako. Jadi kotak ini tempat buat pengunjung masukin koin, terus berdoa. Biasanya orang masukin koin kecil yang berupa emang uang beneran. Jadi setelah masukin koin, biasanya mereka itu membunyikan lonceng, terus melakukan nire, nihakushu, ichire. Kemudian di sini ada satu bagian yang paling menarik ya menurut saya, karena ada deretan gerbang tori yang berjejer. Tori adalah gerbang khas yang memang biasanya ada di berbagai jinja di Jepang. Gerbang ini punya makna simbolis, yaitu sebagai batas antara dunia biasa dan
area suci dalam kepercayaan Shinto. Di jinja yang berhubungan dengan Dewa Inari, deretan tori seperti ini emang cukup sering ditemukan. Biasanya sih tori-tori ini emang disumbangkan oleh perusahaan atau individu sebagai bentuk rasa syukur gitu, atau doa agar usaha mereka berjalan lancar. Makanya kadang di bagian belakang tori juga ada tulisan nama orang atau perusahaan yang menyumbangkannya. Juga kadang ada tanggalnya juga ya, kapan. Untuk di sebelah sini ada lagi patung kitsune untuk yang kesekian kali. Memang ini identik ya dengan jinja Dewa Inari ini, karena memang dalam kepercayaan di Jepang ini kitsune itu dipercaya sebagai utusan atau penjaga dari Dewa Inari. Oke, jadi ini akhirnya kita nyampe ke puncak paling atas. Setelah jalan naik terus tadi ya. Dari atas ini kita bisa lihat pemandangan, ada kota Kashima, ada pepohonan, dan ada laut yang sedikit kelihatan. Di sini juga ada cafe, tapi sayangnya hari ini dia tutup. Terus ada naik dikit, kita bisa lihat pemandangan yang indah sih. Tuh lihat aja tuh di depan. Apalagi suasananya agak sedikit sunset. Oke, jadi sekian perjalanan kita untuk hari ini. Mau pulang ya, capek.